Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, terutama pada tumbuhan meliputi dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor yang pertama atau faktor intrinsik berasal dari kata in itu artinya dalam. Ada dua faktor, yaitu faktor gen atau genetik dan ada faktor hormon. Gen itu adalah faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tumbuhan. Misalnya, bunga tumbuhan tersebut berwarna merah, itu adalah dari gennya, dari faktor yang ada di dalam, dari genetiknya. Seperti pada manusia, misalkan hidungnya mancung, itu berasal dari gen. Kemudian yang kedua ada hormon atau zat yang membantu pertumbuhan, dikenal juga sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh. Nah, hormon yang pertama adalah auksin. Auksin itu adalah hormon yang memicu pertumbuhan, pemanjangan sel. Letak auksin itu ada di ujung akar dan ujung batang. Kemudian kerja auksin efektif bila tidak ada cahaya. Kalian pasti pernah melihat fenomena fototropisme atau tumbuhan ini tumbuhnya mengarah ke arah cahaya. Kenapa bisa seperti itu? Ini ada kaitannya dengan kerja hormon auksin. Maksudnya, hormon auksin tadi adalah hormon yang memicu pertumbuhan, terutama pemanjangan sel. Letaknya ada di ujung batang. Nah, kerjanya efektif bila tidak ada cahaya. Misalkan cahaya matahari dari sebelah kanan. Maka auksin di sebelah kanan ini akan bekerja tidak efektif. Otomatis yang kerjanya efektif adalah auksin di sebelah kiri yang tidak terkena cahaya matahari. Padahal auksin itu tugasnya adalah memperpanjang sel. Otomatis sel di bagian kiri tumbuhan itu lebih panjang daripada sebelah kanan, sehingga tumbuhan akan membengkok tumbuhnya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah hormon giberelin. Hormon giberelin seperti kalian ingat kemarin berperan dalam proses perkecambahan. Ini juga termasuk hormon yang memicu pertumbuhan, mempercepat pembungaan dan pembuahan. Jika diilustrasikan di sebelah kiri dan sebelah kanan gambar ini, sebelah kanan cabainya lebih banyak, itu karena pemberian hormon giberelin. Nah, jika terlalu banyak akan menyebabkan tumbuhan tumbuh raksasa. Pun jika tidak ada, maka tumbuhan tersebut akan kerdil. Nah, hormon yang ketiga adalah hormon sitokinin, atau berasal dari kata sitokinesis ya, pemicu pertumbuhan terutama pada pembelahan plasma sel atau sitoplasma. Jadi dikenal dengan hormon sitokinin karena memicu pertumbuhan terutama pembelahan pada sitoplasma. Nah, contohnya adalah pemberian sitokinin pada massa sel ini pada kultur jaringan. Jadi untuk mempercepat pembelahan sel seperti pembelahan sitoplasma tadi, maka diberi hormon sitokinin. Biasanya banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, tunas daun maupun ujung akar. Hormon yang keempat adalah asam absisat. Nah, kalian mungkin pernah lihat ada tumbuhan yang menggugurkan daunnya, biasanya pada musim kering. Jadi tumbuhan itu cenderung menghambat pertumbuhannya sendiri atau istirahat ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contohnya saat musim kering, daripada airnya terus hilang karena penguapan yang terjadi di daun, maka hormon asam absisat ini akan menggugurkan daunnya, seperti pada pohon jati. Selain itu juga ada dormansi biji. Dormansi biji itu diam ya. Kita sudah belajar kemarin tentang dorman. Jadi biji itu ketika kondisi lingkungannya tidak sesuai, maka dia akan beristirahat. Ketika kondisi lingkungannya sesuai, seperti airnya cukup, nutrisinya cukup, maka biji tersebut akan tumbuh.
Nah, hormon selanjutnya adalah hormon etilen atau dikenal sebagai gas etilen, berfungsi pada proses pematangan buah. Biasanya dilepaskan oleh buah yang sudah tua atau yang sudah matang. Jadi kalau kalian punya buah pisang satu yang sudah matang, dia akan mengeluarkan gas etilen dan akan menyebabkan pisang di sekitarnya itu juga ikut matang. Nah, etilen ini ada versi sintesisnya atau dikenal dengan nama dagang karbit. Cuma biasanya buah yang di karbit itu tidak semanis buah yang matang asli. Kemudian ada hormon asam traumalin. Sebenarnya ini menghafalkannya gampang dari kata trauma. Fungsinya adalah untuk regenerasi atau memperbaiki bagian yang luka. Jadi jika ada tumbuhan bagiannya terluka, maka ada hormon yang bertugas memperbaiki bagian tersebut. Hormon ini dikenal sebagai asam traumalin. Itu saja contoh-contoh hormon yang merupakan faktor internal atau faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tumbuhan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Meskipun hormon-hormon ini juga ada versi sintesisnya sehingga bisa disuntikan ke dalam tubuh tumbuhan untuk mempercepat tumbuh dan sebagainya, tergantung fungsi hormonnya masing-masing. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor X, dari kata exit atau dari kata luar. Ada air, kemudian ada nutrisi, kemudian ada cahaya, suhu, dan kelembaban. Jadi selain faktor dari dalam, ada yang mempengaruhi tubuh tumbuhan, yaitu faktor dari luar. Sekian video kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.